Kita berdoa. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang melawat hidup kami saat ini, sehingga kami beroleh kasih karunia. Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami setiap firman yang kami dengarkan, agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang menjadi renungan pada Minggu tanggal 13 Februari 2022 tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 11 dengan tema diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, jika kita belajar lebih mendalam tentang siapa sebenarnya Nabi Yeremia, saya yakin kita pasti akan terkesima atas apa yang telah ia lakukan untuk Tuhan selama hidupnya. Nabi Yeremia adalah nabi pilihan Tuhan yang telah ia kenal sebelum Yeremia dibentuk dalam rahim ibunya. Dan di dalam kandungan ibunya ia telah dikuduskan dan ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita bisa baca dalam Yeremia 1 ayat 5. Nabi Yeremia dipanggil Allah untuk memberitakan hukuman atas dosa-dosa bangsa Israel dan membawa mereka kepada pertobatan, kembali kepada Allah. Dalam Yeremia 1 ayat 9 sampai 10, Allah menugaskan Yeremia untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Hukuman kepada bangsa Israel terjadi disebabkan kesombongan mereka. Mereka bermegah atas dirinya dan mengandalkan kekuatan manusia, yang pada akhirnya membawa mereka menjauh daripada Allah. Moral dan spiritual bangsa ini sudah tidak pada jalur yang ditetapkan oleh Allah. Mereka telah menyimpang dari aturan-aturan Allah. Mereka telah melakukan pemujaan kepada berhala, ketidakadilan sosial, dan percaya pada nubuatan nabi-nabi palsu. Hal inilah yang membuat Tuhan harus menghukum mereka
agar mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan dan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, bangsa ini sering mengalami jatuh bangun dalam iman. Bangsa ini belum bisa memfokuskan diri pada jalan Tuhan. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka sering terlena dengan hal-hal duniawi. Oleh karena itu, Tuhan dengan tegas menyampaikan pesan-Nya kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia terkait hukuman dan berkat. Dalam nats kita saat ini, dalam ayat 5-6, Yeremia menyampaikan bahwa orang-orang yang kepercayaannya berpusat pada diri sendiri dan sumber daya manusia akan menerima hukuman dan kutuk. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nas ini menggambarkan bentuk hukuman yang akan diterima setiap orang yang mengandalkan dirinya dan manusia. Dalam hukuman ini sepertinya tidak ada kehidupan, yang ada hanya kesusahan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan akan diberkati dan akhirnya memperoleh warisan ilahi. Mereka tidak akan takut atau khawatir di dalam situasi apapun, sebab akar mereka telah tertanam jauh di dalam Allah. Sama seperti pohon yang akarnya merambat ke tepi air. Dia tidak akan pernah kekeringan, tetapi akan selalu segar, hijau, dan berbuah. Saudara-saudari yang kekasih, hidup ini adalah pilihan. Namun jangan pernah salah memilih. Kita harus bijak dalam memilih kutuk atau berkat. Kutuk dihasilkan oleh keserakahan manusia yang membuat dirinya menjauh dari Tuhan. Sedangkan berkat diterima karena kesetiaannya kepada Allah, baik dalam suka maupun duka. Selain menerima kutuk, orang-orang yang mengandalkan diri dan orang lain akan mengalami kekecewaan, miskin rohani, dan akhirnya terhilang. Sebab manusia memiliki keterbatasan. Manusia tidak bisa memiliki kesamaan dengan Allah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandalkan duniawi ini, dia akan menerima kekecewaan. Dunia ini hanyalah bagian dari ciptaan Tuhan yang tidak dapat menjamin kehidupan kekal. Sebab segala sesuatunya hanya bersumber daripada Allah. Jika Allah adalah sumber segalanya, kenapa kita harus berpaling kepada yang lain, yang tidak pasti, yang bersifat sementara dan punah? Marilah merenung kembali. Mari menentukan pilihan yang benar dengan memilih berkat menjadi bagian dari hidup kita. Orang-orang yang memilih berkat harus memiliki komitmen, tidak mudah terpengaruh, dan berfokus pada tujuan. Sebab jika tidak fokus pada tujuan awal, maka kutuk menjadi upahnya. Saudara-saudari yang kekasih, yang terakhir dalam nas ini menjelaskan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kita sering menyembunyikan sesuatu dalam hati kita. Mungkin manusia tidak mengetahuinya, tetapi Tuhan Maha Tahu. Orang-orang yang menyimpan hal-hal buruk atau jahat di dalam hatinya itu disebut licik karena pandai menipu, tidak jujur,
dan punya akal buruk untuk hal-hal yang tidak baik. Orang-orang seperti ini akan menerima balasan dari Tuhan yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang licik, orang-orang yang berpura-pura setia pada Allah, berpura-pura mengandalkan Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Ini adalah sifat munafik. Kemunafikan hendak menutupi sifat-sifat buruknya, namun tidak bagi Tuhan. Bagi Tuhan semuanya terlihat, tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu, marilah kita hidup benar, hidup jujur, dan hidup mengandalkan Tuhan, supaya hidup kita beroleh berkat. Seperti tema minggu saat ini mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan yang lain. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan beroleh berkat dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami menyadari perbuatan kami yang selalu mengandalkan diri kami, mengandalkan manusia, mengandalkan duniawi untuk kepentingan kami, sehingga kami menjauh dari-Mu. Saat ini kami memohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami beroleh berkat-berkat-Mu, beroleh kasih setia-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk setia pada-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa yang membimbing kami, agar kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Kami sampaikan doa ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.